Selamat datang di Kabupaten Durian, Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Julukan ini bukan sekedar nama, melainkan pengakuan atas melimpahnya berkah alam di tanah ini. Karena iklim yang tropis, di sini pohon-pohon durian tumbuh subur, menghasilkan buah montong yang terkenal karena ukurannya yang besar, daging tebal, dan rasa manis legit yang khas. Bagi masyarakat Parigi Motong, durian montong bukan hanya buah. Ia adalah identitas, sumber penghidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Durian montong telah lama menopang perekonomian masyarakat dan salah satunya adalah Tahir. Sosok sederhana yang sejak kecil tumbuh di tengah harum durian. Baginya, durian montong Parigi layak dikenal lebih luas, tak hanya dinikmati di pasar lokal. Berbekal pengalaman sebagai petani dan kecintaannya pada montong, sehingga ia membuka peluang lainnya yang lebih besar. Berdagang durian ini kami mulai kurang lebih 10 tahunan yang lalu. Selain berdagang, kita juga sebagai petani. Jadi durian yang kita ambil dari kebun teman-teman petani semakin besar, akhirnya kita mencoba untuk membuka olahan rumahan. Pertama kali kita lakukan dulu untuk produksi mika itu paling tidak dalam satu musim itu kurang lebih 10 ton. Mika ini kan untuk pasar domestik ke Jakarta, Surabaya, dan lain-lain sebagainya itu permintaannya cukup besar. Jadi itu awal dari kita mengelola durian. Dari olahan sederhana dalam bentuk mika, usaha kecil ini terus bertumbuh. Semakin maraknya permintaan domestik, durian montong Parigi semakin memiliki nama di hati penikmatnya. Namun terkadang satu pertanyaan sering muncul. Apa yang membuat durian montong Parigi berbeda dari durian lainnya? Nah, perbedaannya kalau khusus Parigi ini, kalau rasanya ya lumayan enak, cuma kan masing-masing daerah kan berbeda-beda. Seperti Napu, Kulawi, kan kualitasnya sana dia punya daging agak putih, kan sana daerah dingin kan, dari kadar airnya tinggi. Beda dengan daerah Parigi sini kan, daerah panas, jadi buahnya itu kuning. Kalau istilahnya teman-teman dari luar negeri, durian Parigi Motong itu mereka juluki bantal emas karena satu warnanya yang kuning, kemudian isinya yang begitu besar. Kualitas durian Parigi Motong ini memang tidak ada samanya di Sulawesi Tengah, bahkan di Indonesia. Dan para pencinta durian itu seringnya untuk menikmati durian yang memang betul kualitasnya bagus, itu mereka pasti akan datang ke Parigi Motong. Karena di Kabupaten Parigi Motong itu dari kontur tanah yang telah diteliti oleh para peneliti yang dari Bandung bahwa Kabupaten Parigi Motong itu sangat cocok untuk menanam durian montong. Apalagi akhir-akhir ini dari negara luar, dari Tiongkok sudah melakukan kontrak dengan pemerintah Kabupaten Parigi Motong untuk mengambil buah dari hasil apa yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Parigi Motong itu.
Keunggulan rasa dan kualitas itulah yang membuat permintaan durian Montong Parigi melonjak drastis. Bahkan hingga menembus pasar internasional. Tahir pun menyadari bahwa olahan rumahan tak lagi cukup untuk mengakomodir permintaan. Ia mengambil langkah strategis membangun gudang yang lebih besar sebagai solusi untuk menampung, mengolah, dan mendistribusikan durian dalam skala yang jauh lebih besar. Karena permintaan durian semakin hari semakin besar, karena olahan rumahan kita tidak mampu lagi untuk bisa memenuhi kuota permintaan, mau tidak mau kita harus membuka yang lebih besar. Dan pemerintah juga sudah mengharapkan supaya durian terutama Parigi Mutong ini bisa diekspor. Makanya kita mencoba membuka yang lebih besar lagi. Di balik harum semerbak durian, tersimpan realitas yang tak banyak orang tahu. Membangun sebuah usaha durian berskala besar tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Ada banyak persyaratan dan standarisasi ketat yang harus dipenuhi. Namun berbekal pengalaman dari olahan rumahan, Tahir memastikan setiap proses produksinya dari hulu hingga ke hilir terjaga kualitasnya agar durian Montong mampu memenuhi standar internasional. Pedagang durian ini yang paling inti terutama sebenarnya adalah yang penting dia mampu tahu membedakan kualitas durian, mana yang bagus, mana yang tidak. Kebetulan teman-teman petani yang daerah sini itu kan sudah disertifikasi GAP, Good Agriculture Practices. Dan itu salah satu persyaratan untuk bisa melakukan pengiriman durian ekspor. Sampai hari ini teman-teman petani yang kita sudah buatkan GAP kurang lebih sekitar 100 sampai 120 petani. Dan kemudian memang permintaan kalau untuk ekspor itu kita tidak bisa lagi menggunakan pembekuan biasa seperti freezer biasa yang dijual di toko-toko. Mereka permintaannya adalah harus menggunakan sistem pembekuan dengan ABF. ABF atau Air Glass Freezer, sebuah metode pembekuan cepat yang revolusioner. Teknologi ini membekukan durian secara instan, menghentikan pertumbuhan bakteri, dan menjaga struktur buah tetap sempurna. Dengan cara ini, rasa durian Montong tetaplah autentik, seolah baru saja dipetik dari pohon. Dengan sertifikasi dan teknologi modern, Tahir tak hanya menciptakan sebuah gudang. Ia membuktikan bahwa durian lokal bisa bersaing di pasar global. Sejak 2 tahun terakhir, Tahir fokus melayani permintaan ekspor durian Montong. Dengan panen durian yang melimpah setiap musimnya, jumlah durian yang diproduksi tentu saja menarik perhatian para buyer di pasar ekspor. Dalam sehari jika musim durian tiba, itu kita mampu memproduksi kurang lebih 6-7 ton per harinya. Kita sampai saat ini karena perusahaan juga kita belum bisa melakukan ekspor langsung, bayar yang mereka ambil ke sini, kemudian melakukan pengiriman ekspornya. Dalam satu musim, tahun pertama kita kemarin, 1 tahun kemarin itu kita mampu mengekspor kurang lebih 27 kontainer, ukuran 40 feet. Tahun ini karena persaingan yang begitu besar, banyaknya gudang, jadi pengiriman kita menurun, kurang lebih sekitar 18 kontainer saja. Popularitas durian Montong yang mendunia
menarik perhatian banyak investor asing khususnya Tiongkok. Arus modal dari luar negeri mengubah peta bisnis durian montong. Persaingan harga kian tajam dan medan menjadi tidak seimbang. Itulah realitas yang membuat para pengusaha seperti Tahir harus berjuang jauh lebih keras. Di Sulawesi Tengah ini kurang lebih sekitar antara 25 sampai 27 gudang besar yang ada. Dan yang dikelola oleh teman-teman masyarakat lokal itu hanya sekitar 4 gudang. Salah satu kendalanya memang seperti itu, karena banyaknya teman-teman WNA yang buka gudang di Sulawesi Tengah. Itu persaingan utamanya sebenarnya. Makanya kita yang lokalan itu kurang mampu untuk bersaing. Karena mereka masuk ke Sulawesi Tengah itu pasti dengan modal yang lebih besar. Dan banyak teman-teman yang olahan rumahan itu yang sekarang yang sudah mulai tutup. Modal besar dari investor asing telah menciptakan persaingan harga yang tak terkendali. Harga pasar menjadi fluktuatif tanpa adanya patokan yang jelas. Kondisi ini menempatkan petani dan para pengusaha olahan rumahan di posisi yang sulit, membuat mereka tidak bisa bersaing. Namun, Tahir dan para petani lokal tidak menyerah. Mereka tahu satu-satunya jalan untuk bertahan adalah dengan terus berjuang. Saya setiap pertemuan dengan pemerintah, baik itu dinas pertanian dan dinas perdagangan, agar ini bisa diatur. Memang sih sampai hari ini pemerintah belum ada menetapkan harga tertingginya dan harga terendahnya untuk durian. Nah ini yang sangat sulit kita kontrol. Kalau musim itu paling rendah itu kurang lebih sekitar 26-27. Dan paling tertinggi itu biasanya sampai 31-32 ribu per kilonya. Nah, kalau durian kalau sudah di atas 30 ribuan, otomatis kita sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pembelian. Agak sulit karena harganya yang sudah cukup tinggi. Dan akhirnya karena kecemburuan kadang dari sama teman-teman petani, mereka akhirnya naikkan lagi harganya. Menentukan harga pasar itu dari tergantung pengumpul datang. Kan setiap pengumpul datang kan berbeda-beda harga notanya. Jadi tidak semua nota itu sama. Setiap gudang berbeda-beda. Kalau menurut saya sebenarnya perlu sih kalau harga yang ditetapkan pemerintah, biar petani-petani juga tidak beda-beda lah, supaya kerjasama sesama gudang juga bisa terjalin baik. Ya kan setiap gudang kan untuk sementara beda-beda nota kan. Kadang petani yang lempar ke nota sini. Kan sekarang petani cari nota yang tinggi. Cuma kalau pendapat saya ya lebih bagus lah harga ditetapkan pemerintah. Di tengah persaingan pasar yang kian ketat, para petani durian di Parigi Mautong juga harus berhadapan dengan ancaman tak terduga dari alam. Hal ini dapat memusnahkan hasil panen mereka. Tanpa penanganan yang tepat, keberlanjutan pertanian durian di tanah ini berada di ujung tanduk. Salah satu cara yang paling bagus supaya kita juga masih bisa dapat barang yang sedikit lebih murah adalah kita terjun langsung ke petani. Karena kalau kita menunggu supplier untuk masukkan barang itu harganya cukup tinggi. Kalau masalah itu tergantung juga berapa dapat panennya. Nah, karena kan sekarang durian kan karena sekarang tidak menentukan, ada yang sakit, kadang ada yang sehat. Nah, jadi tidak menentu lah. Kadang bisa naik, kadang ada juga bisa turun. Sebenarnya yang saat ini dihadapi teman-teman petani itu adalah terutama kita juga di gudang karena kualitas durian yang semakin setiap tahunnya itu menurun. Pertama karena dari penyakit, kedua
karena memang teman-teman supplier ini yang terlalu cepat dalam memetik buah duriannya. Jadi akhirnya kualitas duriannya semakin tahun semakin menurun. Ya, sebenarnya yang paling bagus durian adalah dipetik pada masa kurang lebih sekitar 80%-an paling rendah. Di bawah itu pasti kualitasnya sudah mulai tidak bagus. Ya, memang masalahnya itu pertama di buah, di bangkalan namanya. Nah, itu yang paling sulit untuk petani kita untuk mengatasi masalah itu. Soalnya itu sudah banyak di pohon-pohon durian sekarang, sudah banyak di Parigi Motong juga. Untuk sekarang, untuk sementara ini, bangkalan itu yang susah diatasi. Soalnya itulah yang kerugiannya petani. Memang akhir-akhir ini ada di beberapa tempat sudah ditemukan penyakit itu yang tidak punya rasa, yang diistilahkan itu bangkalan. Nah, kemarin kami dapat info bahwa obat ini berada dari luar. Cuman kalau saya tidak salah harganya terlalu mahal. Jadi lewat pemerintah mudah-mudahan dengan kerjasamanya ini masyarakat bisa membeli agar apa yang terjadi pada tanamannya mereka itu bisa teratasi. Kesadaran akan tantangan ganda ini mendorong semua pihak untuk tidak tinggal diam, berkolaborasi mencari jalan keluar yang adil dan berkelanjutan, memastikan komoditas unggulan ini tetap menjadi berkah bagi seluruh masyarakat. Sebagai petani milenial ya mendukung lah. Pak Tahir juga kerjasamanya dengan petani baik. Ya, memang kita saling menyuplai barang juga. Kalau dia memang ada membutuhkan barang untuk mengekspor ya kita sorongkan ke dia juga supaya ekspornya lancar, supaya hubungan petani dengan Pak Tahir juga lancar. Jangan pernah mengecewakan teman-teman petani sehingga kita bisa kerjasama tetap berjalan dengan baik, tetap menjaga kualitas durian. Ya, karena kapan kualitas durian kita tidak bagus, saya yakin para buyer, para investor tidak akan masuk lagi ke sini dan mereka akan kapok. Kami juga sangat berharap ke pemerintah supaya teman-teman eksportir yang lain ini mereka bisa atur. Karena mereka melakukan perdagangan sekarang itu mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Cukuplah mengambil barang itu, diterima barang itu di gudang mereka masing-masing tanpa harus turun langsung ke petani. Jadi memang yang paling banyak datang untuk menanam modalnya itu investor dari luar, terutama dari negara China, dari Tiongkok. Jadi memang ini saya sudah rencanakan bahwa investor dari luar yang menanam sahamnya di Kabupaten Parigi Motong, kalau bisa tidak boleh dia membeli langsung kepada para petani. Jadi yang kita prioritaskan itu adalah masyarakat yang ada di Kabupaten Parigi Motong yang melakukan pembelian kepada petani. Setelah itu mereka menjual kepada investor yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Supaya perputaran roda ekonomi ini bisa berjalan dengan baik. Legit durian montong Parigi yang menembus perhatian dunia bukan lagi sekedar komoditas, melainkan simbol perjuangan, inovasi, dan kemakmuran bersama. Perjalanan Tahir dari petani menjadi pengusaha sukses adalah bukti bahwa dengan tekad dan sinergi yang kuat, produk lokal mampu bersaing di panggung dunia. Ya, untuk keinginan itu ya pasti ada lah. Karena semua kan berawal dari bawah dulu. Semoga juga bisa mencontohi Pak Tahir dengan cara kerjanya, cara usahanya bagaimana. Jadi saya semoga bisalah kayak dia.
Kesuksesan ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah. Menyadari potensi besar durian montong Parigi, pemerintah pun mengambil langkah strategis, tak hanya berfokus pada tata niaga, tetapi juga pada peningkatan produksi. Menurut pengalaman kami dari luar daerah, ternyata durian montong ini sangat dikenal di mana-mana, bahkan di luar negeri. Jadi tetapi bahwa durian ini bukan dari Parigi Motong, itu durian Palu. Padahal sebenarnya asal mula durian montong itu adalah di Kabupaten Parigi Motong. Jadi pemerintah telah menginstruksikan, mencanangkan di setiap desa harus memiliki 2 hektar lahan untuk penanaman durian, agar apa yang menjadi keinginan kita ke depan bisa tercapai sesuai dengan harapan kita. Dengan adanya kesempatan ini, masyarakat itu saya yakin dan percaya pasti sejahtera. Karena apa? Penanaman durian montong ini tidak terlalu berat, karena hanya paling lama 5 tahun. 3,5 tahun sudah berbuah. Jadi perawatannya juga tidak terlalu berat, tapi itu sangat menjanjikan tentang ekonomi masyarakat Kabupaten Parigi Motong. Komitmen pemerintah dan semangat para pengusaha seperti Tahir telah membangun optimisme baru. Mereka sadar masa depan durian montong harus dipertahankan. Karena montong Parigi adalah warisan yang tak hanya menjanjikan kesejahteraan, tetapi juga menjaga nama baik Parigi Motong di mata dunia. Kami sangat berharap agar durian montong ini tetap mendunia, karena salah satu pendobrak masuknya investor ke Sulawesi Tengah ini karena durian Parigi Motong, dan sangat berharap kualitas durian setiap tahunnya itu bisa lebih meningkat, lebih bagus, agar nama kita Parigi Motong Sulawesi Tengah di mata dunia itu tetap dipercaya dalam pengolahan durian montong.